Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya alimina innaka Hamidum Majid. Allahumma Allahumma ya Allah sahid la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Seluruh jemaah musholan wasyadik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk malam ke-23 di bulan Ramadan ini. Tentunya selama 22 hari kita sudah menjalankan ibadah saum. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ibadah ini merupakan ibadah wajib yang sudah dilaksanakan sejak Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Tentunya kita merujuk kepada sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad. Kita patut mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya karena ini contohnya yang kita amalkan adalah dari Kangjeng Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, keturunannya, dan seluruh umatnya sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya dari pengurus BKM Mushola Musyadik sekalian merangkap MC untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama berkaitan dengan malam ke-23 bulan suci Ramadan. Yang kedua, insya Allah yang bertindak untuk malam ini yaitu sholat Isya, alhamdulillah barusan sudah kita sama-sama laksanakan, dan dilanjutkan nanti dengan sholat tarawih, kultum dan wiltin yang dipimpin atau dibawakan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ihsan El Mujahid, dan untuk Bilal dengan Bapak Haji Ahmad Kosasi. Alhamdulillah semuanya sudah ada di tengah-tengah kita. Adapun untuk besok malam ke-24 yang bertindak sebagai MC adalah Ananda Singgi, dan untuk sholat Isyanya Bapak Ustadz Sugianta. Untuk sholat tarawih, kultum dan witir insya Allah Bapak Ustadz Fahrul Falah, sedangkan untuk Bilalnya yaitu Ananda Maulana Tihar. Semoga yang bersangkutan untuk mempersiapkan diri untuk esok malam. Yang berikutnya kami sampaikan laporan keuangan bulan Maret. Alhamdulillah pada pertengahan bulan Ramadan kami kedatangan anak-anak dari TK Bina Putra yang dipimpin langsung oleh Bapak Sudirman mengadakan sholawatan di Mushola Musyadik dan langsung menyerahkan sodakoh infak selama setahun, yaitu sebesar Rp1.338.000. Jazakallahu khairan katsiran. Dan untuk pembangunan alhamdulillah ada masuk bulan Maret itu dari
hamba Allah RT 3 RW 04 sebesar 1 juta rupiah, dan dari infak almarhum Bapak Mukhlis bin Martunus sebesar 500 rupiah, sehingga saldo kondisi untuk keuangan pembangunan sebesar 19.244.000 rupiah. Adapun koleksi atau yang dikumpulkan oleh kolektor-kolektor di tiap RT dan dari kotak amal yang biasa dibuka setiap Sabtu pagi, itu kondisi kas keuangan sampai sekarang itu sebesar 67.563.500 rupiah, sehingga secara keseluruhan kas Mushola Al-Musodik sebesar 96.909.500 rupiah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donasi yang telah sodako dan mengimpakkan hartanya untuk kegiatan aktivitas Mushola Al-Musodik. Dan ada yang menyerahkan berbentuk natura, itu air mineral pertama 5 dus dari RT 1, kedua 15 botol mineral 15 dus maksud saya dari RT 02, dan dari RT 01 ada 10 dus lagi, serta ada nyusul yang rutin itu 2 bulan sekali itu 10 dus, dan tidak mau disebutkan dari RT mana atau warga mana. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Dan terutama kami ucapkan kepada ibu-ibu uswatun hasanah yang telah mengkoordinir dari RT 1 sampai RT 05 untuk mengadakan takjil setiap berbuka puasa, yang alhamdulillah dikondisikan oleh Pak Uje sama Pak Darno, itu antara 30 sampai 50 piring, dan alhamdulillah selebihnya kalaupun ada itu untuk yang tadarusan, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Alhamdulillah sampai sejauh ini dalam kondisi kondusif. Selanjutnya, laporan hasil pengumpulan infak malam tadi itu sebesar 530.000 rupiah, sehingga totalnya untuk kotak taraweh sebesar 11.835.000 rupiah. Jadi keuangan di kas induk totalnya sekarang 108.744.500 rupiah. Yang ketiga, untuk warga TPI dan sekitarnya, itu RW 3 dan RW 4 yang mau menyerahkan zakat fitrah, kami persilakan merapat pada sholat subuh, pada sholat tarawih sampai jam 10 malam. Kami persilahkan yang besarnya 2,5 kilo beras atau 3,5 liter atau dengan uang sekitar 45.000 rupiah. Boleh kurang dan boleh lebih. Hanya untuk sementara sesuai dengan keputusan dari Baznas Provinsi Banten itu 45.000 rupiah per jiwa untuk Kota Tangerang. Sementara ini itu pengumuman, hanya ada sedikit untuk informasi sementara bahwa Mushola Al-Musodik akan mengadakan sholat Idul Fitri di sini, yaitu tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah, yang alhamdulillah akan dipimpin nanti Pak Ustadz Dr. Haji Nasaruddin Khalil
Master Agama, beliau dari Komisi Fatwa MUI Kota Tangerang. Jadi untuk itu dikondisikan nanti mengenai Masehinya kita tetap merujuk kepada pengumuman dari pemerintah. Tapi kalau sholatnya tetap 1 Syawal Hijriah 445 Hijriah. Mungkin itu informasi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih, dan juga informasi bahwa tadi malam ibu-ibu uswatun hasanah yang ada 2 grup itu sudah khataman Quran. Tinggal nunggu yang bapak-bapak besok, lusa, atau kapan, kami tunggu informasinya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dapat melaksanakan ibadah dan sudah melaksanakan Isya, kemudian tarawih, dan insyaallah akan lanjutkan dengan witir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ayat Allah yang menyampaikan mengenai 3 sikap manusia dalam menerima Al-Quran. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Quran surat Fatir ayat 32. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada hamba-hamba di antara kami. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri, ada pula yang pertengahan, dan ada pula yang berbuat kebaikan atau lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Maka ayat ini membagi, tadi di awal jelaskan 3 sikap manusia dalam menerima Al-Quran, atau 3 model, ya, 3 model. Kalau bahasa Sundanya dulu model, itu ya, begitu Bapak Ibu ya. Bahasa Perancis, the rules of models. Perancis, peranakan Jamis. Bapak Ibu, 3 model. Nanti kita bisa memilih mana yang cocok dalam 3 model sikap manusia yang dalam menerima Al-Quran. Yang pertama adalah orang-orang yang zalimun li nafsihi, orang-orang yang zalim dengan dirinya sendiri. Mufassirin menjelaskan bahwa zalimun li nafsihi adalah orang-orang, ini muslim Bapak Ibu ya, orang muslim yang zalim dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ini termasuk orang yang munafik. Dia zalim dengan dirinya karena tidak menjaga amanat yang Allah berikan kepadanya. Ayat diturunkan, Al-Quran diturunkan, tapi tidak dibaca, tidak dipelajari, tidak difahami, bahkan tidak mau ditaati. Jadi seorang muslim yang tidak mau mentaati perintah Allah, ya, ada ayatnya, ya, bentuknya ada, Qurannya ada, tapi tidak mau ditaati, tidak mau dibaca, tidak mau dipelajari, tidak mau dimengerti, tidak mau difahami, bahkan tidak mau diikuti. Maka ini termasuk ke dalam bentuk zalimun li nafsi, orang-orang yang zalim dengan dirinya sendiri, yang membuat sakit tubuhnya karena ulahnya, yang nanti dapat siksa Allah di akhirat karena ulahnya di dunia. Dan orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri lebih cenderung berbuat maksiat kepada apapun, ya, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih banyak perbuatan maksiatnya ketimbang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
lebih banyak melakukan hal-hal yang jauh daripada ajaran Islam, lebih senang melakukan yang Allah haramkan dalam kehidupannya. Ini orang-orang yang zalim li nafsi. Yang salat tidak pernah dilakukan, orang yang zalim li nafsi. Puasa seperti pernah pertemuan lalu saya jelaskan, dia puasa tapi tidak bisa menjadikan puasanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sehingga baru setengah hari dia sudah batal, bahkan tidak berpuasa. Dan lain sebagainya, bentuk-bentuk di mana manusia menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasid, orang pertengahan. Orang pertengahan dalam tafsir dijelaskan bahwa orang ini adalah orang-orang yang dia baca Al-Quran, tahu ayatnya, ada kitabnya, dibaca Al-Quran, dan dia mentaati seluruh ajaran Allah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang diharuskan ditaati dalam segala hal. Dia salat, dia menjalani ibadah, dia taat, tapi melupakan yang sunnah. Ya, dia lakukan yang wajib tapi tidak pernah melakukan yang sunnah, atau mungkin jarang melakukan yang sunnah. Bahkan dalam tafsir lain pula dikatakan orang-orang yang muqtasid adalah orang-orang yang dia beribadah tapi belum bisa meninggalkan yang Allah haramkan dalam kehidupan. Pak, halo. Emang benar nih, saya pertemuan lalu udah bilang kalau udah ngantuk udah beda itu. Udah beda ngantuk. Kalau ngantuk, udah berarti Allah melemahkan kita, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ngantuk, sudah kita nikmat ngantuk, lalu diikuti ngantuknya, semakin Allah lemahkan hati kita. Wow, kan amazing tuh. Kalau semakin Allah melemahkan hati kita, Bapak Ibu, ya, jadi jangan tidur. Kan nggak enak, ya Bapak Ibu ya. Halo, Bapak Ibu, halo. Kalau tidur, jangan atuh ya. Wah, ini mah makin tidur ini, ya. Jangan ngantuk. Wah, gitu Bapak Ibu. Jadi orang muqtasid habis sholat, ini contoh langsung yang nampak. Orang muqtasid, orang pertengahan, habis sholat dia keluar, dia ujub, dia ria, dia takabur, dia bermaksiat. STMJ. Apa Ustaz? Sholat terus, maksiat jalan. Ini muqtasid. Sholat berjamaah tapi keluar, wah, angkuh. Sholat berjamaah tapi keluar, takabur. Sholat berjamaah, salaman, tapi hatinya tidak menyatu, sehingga ketika keluar dia ingin diangkat, dia ingin dielulukan, dia ingin dipandang bahwa dia lebih dari yang lainnya. Masya Allah. Kenapa? Inilah kaum muqtasid, beribadah tapi tidak bisa dan belum berani dirinya untuk meninggalkan segala maksiat yang ada di dunia, segala hal yang merusak hatinya, segala hal yang merusak pandangannya, pikirannya, bahkan tubuhnya, dan lain sebagainya. Ini muqtasid, beribadah tapi masih melakukan kesalahan atau maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, sabiqun bil khairati binillah, orang-orang yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Tapi perhatikan jemaah sekalian, di akhir ayat, dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang sabiqun bil khairati binillah, orang yang lebih banyak berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dan ini kategori orang-orang yang tidak pernah melakukan maksiat, bahkan tidak sedikit pun, tidak pernah sedikit pun melakukan yang Allah haramkan dalam kehidupannya. Dia lebih banyak melaksanakan dan melakukan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala, dan terus mengikuti sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak meninggalkan satu pun sunnah. Melakukan wajib, ibadahnya kuat, dia taat dengan perintah Allah, dia taat dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah huwal fadlul kabir, karunia besar langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang sabiqun bil khairati binillah. Kelasnya ini mungkin ya luar biasa ya, bisa jadi kelas para sahabat, kelas para imam, kelas para tabi'in. Buat kita, buat saya, Bapak Ibu, halo, buat kita masih jauh, masih amat sangat jauh. Kita berarti ya saya juga masih amat sangat jauh daripada orang-orang yang sabiqun bil khairati binillah. Orang-orang emang benar-benar soleh, emang benar-benar solehah ya bahasa sininya. Kalau udah soleh dan solehah, nggak ada sedikit pun yang ada dalam hidupnya unsur-unsur yang Allah haramkan, sedikit pun Pak, nggak ada.
Tidak ada rasa takabur, riya, ujub, hasad, dengki. Bahkan dia lebih banyak bersedekah. Nah, kelasnya sahabat. Siapa yang sedekah terakhir cuma tinggal angkat sedikit yang dipunya di depan Ka'bah? Siapa? Sahabat? Halo? Ada satu sahabat SAW yang hartanya sudah habis. Jadi bukan main banyak-banyakan harta, bukan. Nah, ini bukan kelasnya sabiqun bil khairat, bukan. Jadi masih jauh, Pak. Kalau kita masih ingin, mohon maaf, kasarnya ada rasa ingin memamerkan sesuatu yang lebih dari orang yang mungkin tidak punya. Walaupun ini intinya adalah memotivasi, tapi ketika sudah ditimbulkan dan dihadirkan apa yang dimiliki tanpa orang lain bisa memiliki yang dia punya, maka akan hadir sifat yang tanpa dirasa, dan ini godaan paling besar dalam kehidupan, yakni ujub. Ujub. Ujub bin riya, riya bin takabur. Wow, sudah bin-binnya sudah mantap. Nanti ujungnya bin syaitanir rajim sudah. Ini ngeri, Pak, Bu. Maka kita bisa memilih dari 3 kelompok, 3 model manusia dalam menerima Al-Quran atau dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang zalimun li nafsi, atau orang yang muqtasid? Zalimun li nafsi, orang yang zalim sama diri sendiri karena perbuatan yang kita lakukan dari Allah, perbuatan yang Allah haramkan tapi masih kita lakukan, bahkan lebih banyak melakukan maksiat dan yang Allah haramkan, tidak melakukan ibadah dan sebagainya. Atau orang yang muqtasid, pertengahan, dia ibadah tapi masih bermaksiat. Dia ibadah tapi dia belum bisa meninggalkan yang Allah haramkan. Dia ibadah tapi dia masih melakukan segala hal di mana tidak menunjukkan sebagai seorang muslim yang taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada sifat takabur, iri, hasad, dengki, ujub dan lain sebagainya. Atau kelompok ketiga, orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang emang benar-benar orang yang soleh, orang-orang yang tidak pernah sedikit pun melakukan maksiat, meninggalkan yang Allah haramkan, dan dalam hatinya seperti hati para sahabat, seperti hatinya Rasulullah SAW. Nah, ini tinggal pilih nih, kira-kira masuk yang mana, Bapak Ibu? Oh, udah masuk ketiga ya? Masya Allah, maunya 3 pasti ya. Tapi kalau kita bilang saya udah masuk yang ketiga, masih amat sangat jauh, jamaah sekalian, amat sangat jauh. Kenapa? Ini tes. Ini lagi begini aja. Ini hati sudah lama bener ya. Ini sudah lain ini. Ini bukan sabiqun bil khairat. Beda di depan dangdut misalnya, atau pertandingan atau apa, artis semangat. Keluar, ada waktu buat baca Al-Quran. Tadi ibu sudah khatam ya? Ya Pak. Ya, 1 kali. 1 kali khatam Bu ya? Nah, ini kan Masya Allah, 1 kali khatam Al-Quran. Tapi harusnya orang-orang yang sudah khatam Al-Quran, perilakunya harus seperti Al-Quran. Kalau hanya sebatas menghatamkan Al-Quran tapi perilakunya jauh daripada perilaku Al-Quran, maka belum bisa dikatakan orang-orang yang memang menghatamkan Al-Qurannya dengan sepenuh hati. Sebatas bacaan tidak masalah untuk motivasi kita agar terjaga bacaan. Tapi kalau hanya sebatas dan sekedar dia selesai baca tapi tidak mengikuti apa yang termaktub dan sesuai dengan ajaran Al-Quran, yakni Al-Quran sudah ada perintahnya demikian, tapi masih tidak mau mengikuti, maka sama halnya orang-orang yang muqtasid, baca Al-Quran tapi mengabaikan perintah Allah, muqtasid. Jadi kita kelompoknya mana? Muqtasid mungkin. Ya, kalau zalimun li nafsi enggak salat di sini. Muqtasid, orang yang salat tapi masih belum bisa meninggalkan yang Allah haramkan. Jadi kelompok kita ini masih muqtasid. Untuk berharap dan menuju kepada sabiqun bil khairat biidznillah, Ramadan menjadi bulan di mana ini bisa membentuk semua yang kita harapkan, termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairati biidznillah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Qul hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.